Bismillah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembakaran senyawa hidrokarbon. Nanti apa aja yang akan dibahas pada KD pembakaran senyawa hidrokarbon? Yang pertama, nanti kita akan membahas jenis pembakaran hidrokarbon, sifat zat hasil pembakaran hidrokarbon, dampaknya pembakaran hidrokarbon, serta yang terakhir langkah-langkah mengatasi dampak pembakaran. Nah, KD 3.1 berisi mengidentifikasi reaksi pembakaran yang sempurna dan tidak sempurna sifat zat hasil pembakaran, yaitu CO2, CO, dan partikulat karbon. Nah, ketika kalian melihat gambar ini, ya, ketika kalian berpergian keluar rumah, pernahkah kalian merasakan sesak napas atau kesal karena ada begitu banyak asap yang berbau tidak sedap? Nah, di gambar yang pertama ini ada asap berwarna hitam dari kendaraan umum atau bis, ya. Yang kedua ada gambar asap dari suatu pabrik, ya. Nah, kira-kira gas apa nih yang dikeluarkan oleh kendaraan atau asap pabrik ini nih, yang dua-duanya berwarna hitam? Terus apa dampaknya bagi lingkungan dan kesehatan? Nah, ada nggak nih dampaknya asap berwarna hitam? Nah, pembakaran bensin pada kendaraan, ya, menghasilkan polutan yang mencemari lingkungan. Nah, polutan tersebut antara lain nanti ada gas CO2, ada CO, dan partikulat karbon, ya. Asap yang timbul dari cerobong asap pabrik berbahan baku batu bara, nah, berbahaya nih bagi lingkungan dan kesehatan. Nah, asap ini biasanya nanti mengandung sulfur yang salah satunya penyebab hujan asam. Seperti itu secara umum, ya. Untuk dapat lebih mendalam, kita simak dulu nih apa-apa aja yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini tentang pembakaran senyawa karbon. Nanti yang akan ibu bahas nih, yang pertama jenis pembakaran senyawa karbon. Nanti ada yang disebut pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Nah, nanti akan dibahas juga pada pertemuan ini tentang sifat zat hasil pembakaran. Nah, nanti untuk dampak pembakaran senyawa hidrokarbon serta langkah-langkah mengatasi pembakaran ini nanti di pertemuan kedua, ya, pertemuan kedua. Yang ini ibu insya Allah akan bahas pada pertemuan ke-1. Nah, tadi jenis-jenis pembakaran senyawa karbon yang pertama, ya, pembakaran yang pertama ada yang disebut pembakaran sempurna. Nah, kapan suatu pembakaran senyawa hidrokarbon itu dikatakan pembakaran sempurna? Nanti kalau zat yang dihasilkan itu gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Nah, sebelum ke ciri-cirinya, kita bahas dulu sebentar apa yang disebut senyawa hidrokarbon, ya. Nah, sebelumnya bahan bakar itu, ya, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, nanti kandungan utama atau kandungan terbesarnya adalah senyawa hidrokarbon. Ini merupakan kandungan utama suatu bahan bakar. Nah, selebihnya nanti ada juga yang mengandung belerang, nitrogen, dan oksigen. Tapi kandungan utama suatu bahan bakar, ya, yaitu hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu apa sih? Hidrokarbon itu adalah suatu senyawa yang terdiri dari kata hidro dan karbon, ya. Hidro itu dari kata hidrogen, lambangnya atom H, dan karbon atom C.
Jadi secara umum senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri atas atom C dan H atau CXHY. Nanti ini ada banyak macamnya CXHY ya. Yang penting ada atom C-nya, ada atom H-nya, maka dia termasuk senyawa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini paling banyak dalam tubuh makhluk hidup ya. Nah, nanti secara umum senyawa hidrokarbon ini dilambangkan CXHY ya. Nanti bentuknya ada yang gas, ada yang liquid atau cairan ya. Jika mengalami reaksi pembakaran, berarti nanti dia bereaksi dengan O2 atau oksigen. Ketika hidrokarbon bereaksi dengan oksigen berlebih ya, nanti dihasilkan gas karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Nah, ini yang disebut pembakaran sempurna ya. Gas CO2 ini di alam sebenarnya dia tidak berbahaya dalam kondisi normal. H2O uap air juga tidak berbahaya. Nah, contoh reaksi pembakaran sempurna di sini Ibu ambil contohnya pada gas propana. Propana ini salah satu gas yang terdapat dalam LPG, bahan bakar gas ya, liquid petroleum gas. Nah, rumus propana itu C3H8 ya. C3H8 mengalami reaksi pembakaran dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, angka di depan ini disebut koefisien ya. Ini kelas 10 kan udah belajar tentang penyetaran reaksi. Nah, karena di sini C-nya 3, maka di sini koefisiennya kita kasih 3. Ya, jumlah C harus sama, kanan tanda panah, kiri tanda panah. Di sini H-nya 8. Maka di sini baru 2. Supaya 8 maka koefisiennya kita tulis 4. Jadi 4 kali 2 8 ya. Jadi terakhir tinggal setarakan jumlah O-nya ya. 3 kali 2 O-nya di sini 6 ditambah 4 kali 1 4. 6 tambah 4 kan 10. Maka ini O2 nya supaya 10, koefisiennya kita jadikan 5 seperti itu ya. Nanti koefisien ini mah berubah-berubah tergantung jenis hidrokarbonnya ya. Ini pembakaran sempurna nih, hasilnya CO2 dan H2O. Terus contohnya apalagi? Pembakaran sempurna pada bukan gas ya, pada oktana, atau kalau dia nanti strukturnya berbentuk rantai bercabang, isooktana. Nah, isooktana ini adalah kandungan dalam bensin. Bensin kan bahan bakar ya. Nah, rumusnya nanti isooktana atau oktana itu C8H18. Ketika mengalami reaksi pembakaran, bereaksi dengan oksigen berlebih, membentuk CO2 dan H2O. Ini selalu nih, CO2 H2O, CO2 H2O kalau pembakaran sempurna. Nah, koefisiennya di sini tinggal setarain aja ya. Nah, di sini kan supaya genap gitu ya, depannya ini boleh aja dikali 2 ya, koefisiensi hidrokarbonnya. 2 kali 8 16, berarti C di sini supaya 16, koefisiennya kali 16 ya. Nah, kita lihat H-nya. H-nya 2 kali 18, 2 kali 18 berapa? 36 ya. Nah, di sini 36. Di sini H-nya udah ada 2, supaya 36 berarti ini bukan 36, berarti supaya 36 18 ya. 18 kali 2 kan 36, sama kayak ini jumlahnya ya. Ini 18 kali 2 36, ini 18 kali 2 36. Nah, terakhir O-nya. O-nya 16 kali 2 32 ya, ditambah 18 kali 1, ini kan O-nya 1, ditambah 18 berapa? 50 ya. Nah, ini supaya 50 maka koefisien O2 di sini bukan 34, salah ketik ya, maaf ya. 32 tambah 18 tadi 50, supaya 50 berarti ini 25 koefisien O2-nya. Seperti itu. Nah, jadi nanti koefisien di sini berubah-berubah tergantung hidrokarbonnya. Kita sesuaikan supaya jumlah atom kiri tanda panah ya, jumlah atom kiri tanda panah itu sama dengan jumlah di sebelah kanan tanda panah.
seperti itu. Ini pembakaran sempurna, hasilnya selalu CO2 dan H2O. Kita lanjut ke pembakaran jenis kedua, yaitu pembakaran tidak sempurna. Nah, reaksi pembakaran tidak sempurna, suatu senyawa hidrokarbon selain menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2, dia menghasilkan juga gas karbon monoksida, air, dan beberapa senyawa lain seperti nitrogen oksida dan lain-lain. Nah, di sini ada dua contoh nih, hasilnya beda-beda ya. Tapi biasanya nanti dia lebih dari dua hasilnya. Kalau tadi kan kalau pembakaran sempurna CO2 dan H2O. Nah, kalau tidak sempurna ada zat lain selain CO2 dan H2O. Di sini zat lainnya ada karbon monoksida, ada yang lain ya. Di sini contohnya nomor 1, pembakaran tidak sempurna pada isooktana atau bensin. Tadi isooktana kan C8H18 ya. Dibakar dengan oksigen ya. Biasanya nanti pembakaran tidak sempurna itu jumlah oksigennya sedikit atau kurang ya. Salah satu penyebab pembakaran tidak sempurna jumlah oksigennya sedikit. Nah, nanti menghasilkan gas karbon monoksida CO, gas CO2 dan H2O. Nah, koefisiennya nanti tinggal kita setarakan ya. Nah, di sini C-nya kan ada 2 nih pada karbon monoksida dan pada CO2. Berarti depannya ini kita kali 2 aja supaya nanti jumlahnya genap ya. 2 kali 8 kan 16. Supaya 16 berarti sini 8 tambah 8 karena C-nya 1. Masing-masing 1 kali 8 tambah 8 jadi 16. 16 ya. Ini jumlah C-nya udah sama. Nah, H-nya 18 kali 2 itu 36. Berarti di sini kali 18 juga supaya jumlahnya 36 karena ini H-nya udah 2. Terakhir O-nya kita setarakan. Ini 8 ditambah 16 tambah 18 itu 42. Maka nanti O di sini supaya 42 koefisiennya kita kali 21 ya. Nah, contoh yang kedua, pembakaran tidak sempurna pada propana atau gas dalam LPG ya. Tadi propana C3H8 mengalami reaksi pembakaran berarti dengan oksigen, tapi kalau tidak sempurna biasanya jumlah oksigennya ini kurang atau tidak berlebih ya. Nanti apa yang dihasilkan ketika propana mengalami pembakaran tidak sempurna? Hasilnya karbon dalam bentuk solid atau padatan, butiran karbon ya. Maka salah satunya asapnya hitam karena salah satu zat yang dihasilkan itu padatan karbon ya. Terus gas karbon monoksida CO, terus ada lagi gas CO2 dan H2O. Nah, nanti kita tinggal setarakan aja ya. Misalnya di sini C-nya 2 tambah 2 4 tambah 2 lagi berarti 6. Di sini supaya 6 kali 2 ya. H-nya nih 2 kali 8 ya, 16. Di sini 2 kali 8 udah sama 16. Terakhir O-nya 2 tambah 4 tambah 8 14. Berarti ini supaya 14 kali 7 ya. Nah, nanti dapat disimpulkan ya bahwa pembakaran dapat berlangsung sempurna atau tidaknya ditentukan oleh perbandingan jumlah bensin kalau dia berupa bensin di sini C8H18. Nanti lihat perbandingan volume bensin dan volume gas oksigennya. Jadi patokannya bensin dan oksigennya berapa perbandingannya. Nah, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi, maka semakin terbatas jumlah oksigennya. Jadi oksigen di sini jumlahnya nanti berkurang, maka semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi ya, dan semakin banyak jelaga karbon yang dihasilkan. Maka nanti asapnya hitam, salah satu yang dihasilkan karbon dalam bentuk padatan ya. Seperti itu.
yang kedua kita membahas sifat zat hasil pembakaran. Nanti ada yang disebut hasil pembakarannya karbon dioksida. Ini gas tidak berwarna, tidak berbau, ya. Yang pertama. Terus gas CO2 atau karbon dioksida, ya. Karbon dioksida ini merupakan salah satu bahan gas yang paling umum di dunia dan tidak mudah terbakar dalam kondisi normal. Sebenarnya dalam kondisi normal CO2 mah tidak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, ya. Nah, nanti karbon dioksida ditemukan hampir di mana-mana di atmosfer bumi dan memainkan peranan penting dalam proses biologis untuk biasanya proses fotosintesis, ya. Sintesis kita akan menghasilkan CO2 tumbuhan, ya. Nah, nanti tumbuhan digunakan untuk melakukan fotosintesis. Nah, manusia melepaskan karbon dioksida selama proses metabolisme alami. Kita bernafas, menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Nah, CO2 yang dikeluarkan manusia dan kendaraan nanti digunakan tanaman untuk proses fotosintesis, ya. Nah, zat hasil pembakaran yang kedua ada CO, karbon monoksida, artinya oksidanya ada satu mono. Kalau ini oksidanya ada 2 di, jadi CO2. Nah, gas CO bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan dan paru-paru. Bila masuk ke dalam darah melalui pernafasan, gas ini akan bereaksi dengan hemoglobin darah, menghasilkan karboksi hemoglobin CO Hb. Nah, ini berbahaya, ya. Harusnya hemoglobin kita mengandung O2, harusnya HbO2. Yang berikatan dengan hemoglobin harusnya O2. Tapi ketika ada CO masuk, jadi yang berikatan dengan hemoglobin adalah CO. Seperti itu. Nah, nanti sifat zat hasil pembakaran yang ketiga ada yang disebut partikulat karbon. Nah, partikulat adalah partikel pencemar yang dapat meliputi berbagai bentuk, dari bentuk-bentuk yang sederhana sampai bentuk yang lebih rumit atau kompleks, yang semuanya merupakan bentuk pencemaran udara. Nah, partikulat mengandung zat-zat organik maupun zat-zat non-organik yang terbentuk dari berbagai macam materi dan bahan kimia. Nah, ukuran partikel partikulat karbon dapat menggambarkan seberapa jauh partikel dapat terbawa angin. Kalau makin kecil berarti kan makin mudah terbawa angin. Efek yang ditimbulkan sumber pencemaran dan lamanya masa tinggal partikel di udara. Nah, bentuk dan komponen penyusun partikulat tersebut dapat dilihat pada berikut ini beberapa jenis partikulat karbon, ya. Magnesium, ada yang magnesium oksida MgO, kalsium CO2 dan kalsium oksida CaO dan seterusnya. Dan nanti sulfur, ya. Ini beberapa komponen penyusun partikulat karbon. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nih, ya. Contoh soal. Tuliskan reaksi pembakaran sempurna dari isooktana dalam kandungan bensin. Pembakaran sempurna itu isooktana kan C8H18. Nah, bereaksi dengan oksigen artinya mengalami reaksi pembakaran. Kalau sempurna maka hasilnya CO2 dan H2O. Nah, tinggal setarakan. C di sini 8. Di sini baru 1, supaya 8 koefisiennya kali 8. H di sini 18, di sini baru 2, supaya 18 ini kali 9. Nah, terakhir O nya, O di kanan 8 kali 2 16 ditambah 9 kali 1. Nah, berarti jumlahnya 25. Ini supaya O ini 25, ini kan baru 2, ya, baru 2, supaya 25 berarti kali 25 per 2. 25 per 2 kali 2 kan 25, ya. Nih, 25 per 2 kali 2 kan 25. Atau biasanya kalau nggak dalam bentuk pecahan 12,5 koefisiennya. Tapi koefisien kan jarang yang desimal supaya enak lihatnya.
Jadi semua koefisien di sini kita kali 2 aja supaya enggak desimal. Nah, 1 kali 2 berarti 2 C8H18 tambah 12,5 kali 2 kan 25. O2 menjadi 8 kali 2 16 CO2, 9 kali 2 18 H2O. Ini pembakaran sempurna isooktana. Yang kedua, tuliskan reaksi pembakaran sempurna dari metana, yaitu komponen utama dalam gas LPG ya. CH4 dibakar mengalami pembakaran sempurna, berarti bereaksi dengan O2, hasilnya CO2 dan H2O. Tinggal setarakan. C di sini jumlahnya 1, ini udah 1, berarti udah sama nih 1 ya. H di kiri 4, H di kanan baru 2, supaya 4 koefisiennya kali 2. Terakhir O di kanan 2 ditambah 2 4. Ini supaya 4 kali 2. Nah, inilah pembakaran sempurna dari metana. Untuk soal yang ketiga, pembakaran sempurna hidrokarbon menghasilkan senyawa apa tadi? CO2 dan H2O ya. Contoh soal yang keempat, di bawah ini adalah zat hasil pembakaran senyawa hidrokarbon kecuali, berarti yang bukan merupakan hasil pembakaran. H2O iya, partikulat iya kalau dia tidak sempurna. CO betul kalau tidak sempurna, CO2 juga betul, berarti yang salah minyak bumi. Nah, pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran bensin pada mesin kendaraan bermotor dapat berlangsung sempurna dan tidak sempurna. Jika bensin dianggap tersusun dari senyawa oktana, maka pembakaran sempurna bensin akan menghasilkan energi sebesar minus 5. Ini artinya minus ini artinya reaksi pembakaran ya. Energi yang dihasilkan 5460 kJ kalau dia pembakarannya sempurna ya. Tapi jika pembakarannya tidak sempurna, maka energi yang dihasilkan kurang dari 2924 kJ. Jadi kalau tidak sempurna dia hanya menghasilkan energi sekian. Kalau pembakarannya sempurna menghasilkan energi 5000-an. Kalau tidak sempurna cuma 2000-an energi yang dihasilkan. Nah, pertanyaannya, berdasarkan energi yang dihasilkan, mengapa pembakaran tidak sempurna menjadikan BBM lebih boros? Nah, kenapa? Karena pada volume yang sama, misal isooktana di sini ya, C8H18 dibakar dengan oksigen. Nah, nanti ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna kan ya. Yang sempurna, energi yang dihasilkannya sekitar 5000-an, 5460 kJ. Kalau yang tidak sempurna, energi yang dihasilkannya cuma 2924 kJ. Nah, ini pada volume bensin yang sama, misalnya sama-sama volumenya X liter. Yang sempurna sekian, yang tidak sempurna sekian, berarti borosan mana? Yang tidak sempurna. Karena yang tidak sempurna untuk dapat menghasilkan energi 5000-an, 5000 segini, berarti kan volumenya dia harus 2 kali X, 2 kalinya baru dihasilkan energi sekian. Tapi kalau yang sempurna cukup volumenya sebesar X, energinya sudah dapat 5000-an. Jadi otomatis yang tidak sempurna lebih boros. Pembakaran yang tidak sempurna dia menggunakan BBM yang lebih boros ya, karena energi yang dihasilkannya sedikit. Untuk bisa menghasilkan energi yang banyak berarti volumenya harus lebih besar juga. Nah, buat perbandingan dengan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, coba kita tulis ya. Tadi pembakaran yang sempurnanya reaksinya gimana? C8H18 reaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O ya. Nah, di sini supaya setara kali 8, C-nya ini H-nya 18 ya. 18 berarti ini kali 9
nya 16 tambah 9 25, berarti ini tadi 25 per 2 itu ya. Atau kalau kita kali 2 semua koefisiennya, 2C8H18 ditambah 25O2 menjadi 16CO2 plus 18H2O. Nah, kalau yang tidak sempurna C8H18 mengalami reaksi dengan oksigen yang jumlahnya tidak berlebih, hasilnya CO plus CO2 plus H2O. Itu ya. Yang tidak sempurna di sini sudah dibahas ya. Yang tidak sempurna nih, yang si isooktanaan ini ya, dia masukkan CO, CO2 dan H2O. Nah, kita tulis nih, kita bandingkan reaksinya. Ini kita kali 2 aja ya, supaya tidak pecahan koefisiennya. Ini kita kali 2, ini C nya berarti kan 16, ini 8 tambah 8 16 ya. Jadi O nya 8 tambah 16 24, H nya dulu nih, 16 kali 2 36, ini 18. O nya 18, 8 tambah 16 tambah 18, 24 tambah 18 42, berarti di sini 21 ya. Koefisien O2 nya 21. Nah, lihat nih, ini volumenya 1, perbandingan oksigennya 25. Sini volumenya 2, oksigennya cuma 21, berarti jauh lebih boros ini. Ini volumenya 2 kali lipatnya kan, perbandingan koefisiennya. Ini tadi udah dikali 2 ya, ini jadi koefisiennya 2. Ini bukan 1, ini 2 tadi kan ya. Nah, ini koefisiennya udah sama-sama 2 ya. Udah sama-sama 2, tapi perbandingan volume oksigennya ini 25, ini 21. Nah, tadi kan kesimpulan dari yang sudah dibahas nih ya. Semakin terbatas jumlah oksigen, maka pembakaran terjadi semakin tidak sempurna ya. Di sini bisa dilihat nih, pembakaran yang tidak sempurna pada volume bensin yang sama, koefisiennya sama-sama 2, tapi perbandingan oksigen yang sempurna lebih besar dibanding yang tidak sempurna. Semakin sedikit jumlah oksigennya, ini kan yang tidak sempurna nih. Nah, maka pembakaran yang dihasilkan semakin tidak sempurna. Contohnya sini hasilnya CO, kalau di sini cuma CO2 dan H2O. Sekian pembahasan pada pertemuan pertama ini, semoga dapat dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.